Sebelumnya jadi kasir selama 3 tahun di Crystal Car Wash, Di Pak. Belum pernah sih, Pak. Cuman mungkin kalau ada yang komplain itu masalah mas kafe, belum pernah. Jadi ada sedikit masalah saja, mungkin sedikit sekali yang kotor kelewat, itu bisa menjadi persoalan. Ini kalau kita perhatikan cara mereka menyambut pelanggan itu seperti ini, komunikasinya ada senyum dulu. MWOS tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda. 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 Jumpa lagi dengan video Chris MWOS. Kali ini saya ada di Keranggan, di cabang MWOS 04 yang dibangun tahun 2020 pas COVID membangun ini. Kemudian sampai hari ini tahun 2024, persis 4 tahun di Desember yang sama. MWOSer, kali ini saya akan membahas tentang karyawan yang ada di MWOS 04 sebagai sampel. Tapi pada umumnya kita akan membahas tentang karyawan ini, lebih spesifiknya seperti ini. Karyawan ini kalau kita lihat dari kacamata biasa begitu, ada loh banyak pelanggan itu yang menaruh simpati, kasihan melihat mereka bekerja membersihkan mobilnya. Tapi tidak sedikit juga pelanggan itu yang komplain itu marah-marah dengan sikap mereka yang tidak ramah. Gitu. Apakah ada sih sebenarnya di cucian mobil itu anak-anak yang tidak ramah, atau kalau orang Jawa bilang tuh nggak ada unggah-ungguh, sopan santunnya itu kurang, bukan tidak ada, kurang atau bagaimana? Karena dari sekian ratus customer, sekian ribu customer, ya, ada yang bisa memaklumi mungkin, dan ada yang tidak terima dengan perlakuan mereka. Saya percaya sebenarnya bahwa harga cuci mobil itu tidak menjadi faktor yang signifikan. Karena umum dan rata-rata sih sebenarnya. Di MWOS ini harganya itu tidak terlalu tinggi dari pasaran, dan tidak juga terlalu di bawah pasaran. Jadi rata-rata lah gitu. Jadi kalau cuci mobil itu rata-rata, tidak ada dasar sebenarnya untuk customer itu komplain di harga. Sebenarnya ya. Tapi mungkin dari faktor pekerja atau kru ini kurang respon, kurang punya unggah-ungguh, kurang punya sopan santun, sehingga menimbulkan rasa jengkel, rasa marah. Kita akui lah, pelanggan yang ada di Jakarta ini khususnya, di kota yang sangat sibuk ini, ada banyak hal yang sudah dikerjakan oleh pelanggan mungkin ya. Jadi kita juga harusnya bisa memaklumi mereka mungkin capek dan lain sebagainya. Jadi ada sedikit masalah saja, mungkin sedikit sekali yang kotor kelewat, itu bisa menjadi persoalan. Kalau respon kru ini kurang aktif gitu, dan kurang senyum, kurang ramah, itu juga akan menimbulkan masalah. Nanti coba kita akan lihat mereka, aktivitas mereka itu seperti apa.
bagaimana sikapmu dengan pelanggan, bagaimana sopan santunmu dengan pelanggan, cara kamu menegur pelanggan itu seperti apa. Nanti coba akan kita bahaslah di sini ya. Karena ya mulai dari kasir, mulai dari semua mereka ini sebenarnya bersentuhan dengan pelanggan. Karena yang dikerjakan itu mobilnya pelanggan langsung, tempat duduknya pelanggan mereka, tempat apa ya di mobil barang pribadi. Di barang pribadi mereka sentuh langsung, mereka kerjakan langsung. Jadi tidak ada perantara lagi, mereka langsung yang berinteraksi dengan pelanggan. Tidak ada negosiasi lagi sebenarnya, ramah tamah, sopan santun, murah senyum itu sudah harga mati di car wash. Itu sebenarnya. Tapi pada prakteknya masih ada aja loh, ada anak yang kira-kira kurang lah. Respon dengan pelanggan itu kurang. Begitu. Sebenarnya dari manajemen MWOS sendiri, saya juga melihat bahwa tidak henti-hentinya dan tidak bosan-bosannya manajemen itu memberikan edukasi yang sopan dengan pelanggan. Anggap pelanggan itu bos kita. Jadi bos kita itu bukan hanya bos pemilik MWOS saja, bukan hanya atasan saja, manajer dan sebagainya, tapi pelanggan ini loh yang utama yang berinteraksi dengan kita. Mereka ini loh yang akan memberikan kita kira-kira pemasukan atau gaji gitu kira-kira. Jadi bagaimana kita menghormati mereka ya? Tunduk, senyum, begitu. Yuk. Karena kebanyakan yang direkrut di MWOS ini kebanyakan itu dari kampung, dari kampung. Mungkin secara basically mereka sudah ada yang punya basic itu, punya sopan santun, terus cara berbicara kepada orang tua seperti apa, terus diajari nanti kalau bicara harus nunduk dulu, mungkin sudah ada basic seperti itu. Tapi memang harus kita akui sama-sama bahwa tidak semuanya itu sudah punya basic sopan santun seperti itu, begitu. Jadi ada yang memang benar-benar tidak pernah berinteraksi dengan orang yang lebih tua atau orang yang lebih apa ya istilahnya sebagai atasan, bos dan semacamnya lah gitu. Mereka harus benar-benar dididik dan diberitahu terus-menerus. Itu pun nanti kadang masih bisa luput. Ini kalau kita perhatikan cara mereka menyambut pelanggan itu seperti ini, komunikasinya, ada senyum dulu, saya pegang mobilnya, nggak tahu apa ditawarkan, ya ini kalau security langsung masuk, gitu. Jadi kalau ada senyumnya dulu, basa-basi dulu, begitu kira-kira, itu mungkin ya sedikit atau sedikit banyak itu bagian dari pelayanan lah, merasa diperhatikan dan merasa ramah gitu. Kira-kira seperti itu, Wajar. Jadi nanti kalau ibunya itu mau, bapaknya atau ibunya itu mau marah gitu, bisa nggak jadi. Karena apa? Oh anaknya tuh senyum, ramah, kira-kira seperti itu.
Jadi selain interaksi, mereka juga masuk begini mindahin mobil. Ini kan benar-benar barang pelanggan ya. Dan kami memberikan fasilitas untuk dipindahkan mobilnya. Jadi pelanggan itu benar-benar nggak usah repot lagi mindah-mindah mobil gitu ya. Ini juga salah satu bentuk servis sebenarnya secara positif. Tapi ya ada juga pelanggan tuh yang mungkin nggak mau dipindahin aja. Ada juga pelanggan yang menjaga betul barang miliknya atau barang mobilnya. Makanya berbeda mereka ketika mereka sudah posisi nyopir itu sudah berbeda. Mereka harus pakai baju yang lebih bagus. Oke, jadi selain kru di luar, selain teknisi, selain kru washer atau tukang cuci, tukang ngelap, tukang ngering, ada juga yang selalu bersentuhan langsung itu dengan pelanggan, yaitu kasir. Kasir ini paling sering berinteraksi. Nah, pelanggan itu seringkali banyak komplain itu di kasir, pemirsa. Kasirnya itu memang menentukan sih. Kalau yang di luar itu biasanya kayak ya nggak apa-apa sih, cuman ngasih kunci gitu. Itu pun harusnya secara SOP itu senyum, kasih senyum, terus diingatkan lagi bagaimana barang-barangnya sudah periksa atau belum, kondisi kendaraan atau servis yang kami berikan ini sudah memuaskan Anda atau belum, sudah maksimal atau belum, begitu. Tapi kasir itu tempat biasanya para pelanggan itu bertanya kepada kasir, biasanya bertanya ini ada apa, promo apa, bayarnya berapa, bagaimana transaksinya, sudah selesai belum, itu bahkan komplain kurang bersih pun itu biasanya kepada kasir gitu. Kita nanti coba tanya, kebetulan sekarang saya lagi ada di MWOS 09, nanti kita tanya kasirnya bagaimana sikap mereka melayani pelanggan, apakah mereka itu mukanya luwes, memang murah senyum atau enggak. Jadi memang ada beberapa cabang
yang kasirnya itu memang judes, jutek. Aduh, kita sering ngingetin sih, saya sendiri, saya pribadi sering ngingetin, nggak boleh loh, kamu harus senyum, kamu harus sapa pelanggan itu, bilang terima kasih dan lain sebagainya. Jangan cemberut, jangan, karena bagaimanapun pelanggan itu ya yang akan memberikan kamu gaji, kamu tuh ya pelanggan itu. Kalau pelanggan kamu cutekin selalu, ya pelanggannya nanti nggak mau balik lagi ke sini dong, karena bukan masalah hasil cucinya, tapi kalau yang saya katakan itu, kalau misalnya cucinya bersih pun kalau orang-orangnya jutek, judes, mukanya kaku, ya itu nanti juga akan berpengaruh kepada nyaman atau tidaknya. Jadi harus benar-benar seimbang. Ketika hasilnya bersih, kita melayaninya dengan ramah, baik hati, murah senyum, itu akan membuat pelanggan itu benar-benar nyaman. Itu aja. Coba nanti kita tanya ya, sebelum kita closing, kita tanya kasir. Tanyain si Elsa. Kamu siapa namanya? Rena. Ini Elsa. Elsa, kamu udah berapa? Ini kan aku bikin konten pelayanan ke pelanggan. Gitu. Kamu udah berapa lama jadi kasir? Baru jalan 3 bulan, Pak. Sebelumnya dulu kan pernah juga jadi kasir. Iya, sebelumnya jadi kasir selama 3 tahun di Crystal Car Wash. Di Crystal Car jadi. Ya. Kamu jutek nggak orang? Oh, kalau aku enggak sih, Pak, enggak jutek. Enggak ya? Enggak. Senyum. Iya. Bilang terima kasih. Iya. Gitu. Enggak judes gitu ya? Enggak, Pak. Tapi kalaupun kamu senyum misalnya, bilang terima kasih gitu, kamu pernah dimarah pelanggan nggak? Selama jadi kasir pernah nggak dimarah-marah pelanggan? Belum pernah sih, Pak. Cuman mungkin kalau ada yang komplain itu soal pelayanan di luar kasir. Kalau dari pelayananmu sendiri nggak pernah? Nggak pernah. Tapi kalau di luar sering? Ada. Iya. Dimarah-marahnya ke kamu? Enggak ya sih, artinya Pak. komplainnya ke kamu? Iya, ke sini sih, Pak. Ke kasir sini? Iya. Oh iya. Tapi kamu sendiri enggak lah ya? Enggak, Pak. Maksudnya, Alhamdulillah enggak. Ya, saya maunya sih gini, maksudnya kasir-kasir tuh ikutin yang kayak gini, senyum, bilang Iya, terima Pak. kasih. Kadang ada cabang lain tuh memang kaku banget, mukanya tuh kayak kaku, kayak dilas gitu. Jadi mau senyum itu kayaknya susah banget gitu. Jadi kalian ini kan yang paling banyak bersentuhan sama kalian paling banyak berinteraksi sama pelanggan kan. Iya. Jadi mau nggak mau kalian tuh harus benar-benar banyak bilang terima kasih. Kalau orangnya komplain kalian mohon maaf. Jadi bukan hanya di sana saja, mereka tuh pasti komplainnya tuh paling nyaman komplain tuh sama perempuan. Jadi nggak pernah ya dimaki-maki ya? Belum pernah, Pak. Selama MWOS sudah pernah belum? Selama MWOS belum pernah, Pak. Selama di sini belum? 3 bulan di sini belum ada ya? Belum, Pak. Tapi komplain? Komplain yang Ibu-ibu. Kamu pernah dikomplain nggak, Ikmah? Masalah kafe? Belum pernah? Masalah kafe? Kurang bersih atau apa gitu enggak ya? Ya udah deh. Oke, thank you ya. ya Oke, Mosar, mungkin itu saja video kali ini. Terima kasih di konten ini, Mosar, teman-teman sudah melihat sampai habis. Ya, kalau belum di subscribe, subscribe. Kalau sudah subscribe, kasih tahu tetangganya, suruh subscribe. Tetangganya belum, suruh subscribe. Kalau tetangganya sudah, suruh keluarganya, semuanya keluarga disuruh subscribe channelnya Embos. Ya, di sini nanti dibuka semua unik-unik, yang menarik, yang tidak ada di channel-channel cuci mobil lainnya atau di seputar usaha cuci mobil lainnya. Di sini ada. Di Embos ini paling komplit, paling lengkap. Channel paling lengkap.
Saya nanti punya video satu, yaitu orang minta ganti karpet. Padahal menurut keterangan karpetnya itu sudah sobek, karpetnya itu sudah rusak. Tapi pemilik kendaraan atau pelanggan ini minta ganti, indikasinya minta ganti. Dan itu sudah chatting segala macam sendiri. Akan saya bahas videonya dalam satu konten dan akan saya buat videonya di Rawamangun 05. Nanti kita akan bikin konten di sana. Karena saya juga akan tanya beberapa karyawan di sana yang melayani pelanggan tersebut bahwa pemilik kendaraannya ini minta ganti padahal karpetnya sudah sobek. Bagaimana cara mengatasi ini dan bagaimana kebenarannya? Nanti kita akan bahas di satu konten. Sampai jumpa video selanjutnya. M-Wash, tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda.